Pernah nggak sih saat kamu lagi sholat, tiba-tiba pikiran melayang entah kemana? Mulut komat-kamit baca surah, tapi otak mikirin kunci motor, kerjaan, atau menu sahur. Raga menghadap kiblat, tapi pikiran jalan-jalan. Susah banget kan buat fokus? Nah, hari ini kita perlu belajar dari salah satu pertarungan paling berdarah di sejarah One Piece. Halo nakama, selamat datang kembali di Teman Ngabuburit. Nggak terasa, kita sudah sampai di hari ke-16. Gimana sholat tarawehnya? Masih di saf depan atau udah mulai mundur teratur? Bersama saya host kalian yang siap memandu penuh dan nemenin waktu nunggu beduk dengan cerita epik dari dunia One Piece yang penuh filosofi. Kemarin kita sudah membahas soal berhenti sejenak lewat pesan 3D 2Y. Hari ini kita akan masuk ke dunia cermin di Whole Cake Island. Kita akan bedah pertarungan tingkat tinggi antara kapten kita, Luffy, melawan manusia bernilai lebih dari 1 miliar berry, Charlotte Katakuri. Pertarungan tentang sulitnya mencari sebuah fokus. Mari kita bayangkan situasinya. Kru topi jerami sedang dikejar mati-matian oleh armada besar Big Mom. Kapal Thousand Sunny terancam hancur berkeping-keping. Di tengah kepanikan luar biasa itu, ada satu ancaman terbesar yang sudah menyusup. Katakuri, komandan terkuat yang tak pernah kalah seumur hidupnya. Punggungnya bahkan tak pernah menyentuh tanah sekalipun. Demi melindungi teman-temannya yang sedang terdesak, Luffy melakukan tindakan yang sangat gila. Dia menarik Katakuri masuk ke dalam Mirror World atau dunia cermin, lalu menghancurkan satu-satunya cermin jalan keluar. Dia sengaja mengunci dirinya sendiri bersama monster itu. Sejak detik pertama pertarungan, Luffy langsung dihajar habis-habisan karena jarak kekuatan mereka terlalu jauh. Katakuri memang kuat, tapi yang bikin putus asa bukanlah kekuatan fisiknya, melainkan Ken Bunshoku Haki atau haki observasinya yang sudah dilatih hingga tingkat dewa. Katakuri bisa melihat masa depan. Setiap pukulan Luffy, setiap triknya sudah dibaca beberapa detik sebelum terjadi. Luffy terus-menerus meninju angin kosong, sementara pukulan Katakuri selalu telak menghantam tubuhnya. Berjam-jam Luffy dihajar sampai babak belur, berdarah-darah dan kehabisan napas. Secara logika, dia harusnya sudah mati atau menyerah. Tapi ada satu hal yang membuat Luffy bertahan. Di tengah rasa sakit, dia mengingat kembali latihannya bersama Rayleigh, sang raja kegelapan. Rayleigh pernah bilang, haki hanya akan mekar di bawah kondisi pertarungan yang ekstrim. Luffy sadar, dia tidak bisa menang kalau hanya mengandalkan otot. Dia harus bisa melihat masa depan juga. Lalu, apa syarat utama untuk bisa mengaktifkan Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi? Katakuri sendiri yang membocorkannya. Syarat mutlaknya adalah ketenangan pikiran. Emosi yang meledak-ledak, kepanikan, dan pikiran yang bercabang justru akan merusak Ken Bunshoku Haki. Jadi, di tengah hujan pukulan mematikan itu, di tengah perihnya luka robek di perutnya, Luffy memejamkan mata. Dia menenangkan nafasnya perlahan. Dia membuang semua rasa takutnya, mengabaikan suara bising di sekitarnya, dan memusatkannya pada satu titik. Hingga akhirnya, perlahan tapi pasti, Luffy mulai bisa melihat masa depan seperti Katakuri. Pertarungan itu berubah menjadi adu fokus dan adu kedisiplinan pikiran yang sangat epik. Hal inilah yang akhirnya memicu lahirnya wujud baru, Gear 4 Snake Man. Sebuah wujud yang lahir dari ketenangan batin tertinggi di tengah kekacauan yang luar biasa. Nakama, kalau kita renungkan, pertarungan Luffy di dalam dunia cermin itu adalah gambaran yang sangat akurat tentang apa yang kita hadapi setiap kali kita menggelar sajadah.
Saat kita takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, pada dasarnya kita sedang masuk ke dalam dunia cermin versi kita sendiri, ruang privat antara kita dengan Tuhan. Tapi, begitu kita mulai sholat, siapa sosok katakuri yang langsung menghajar kita tanpa ampun? Katakuri kita adalah distraksi. Katakuri kita adalah pikiran-pikiran liar tentang urusan duniawi. Baru juga baca Al-Fatihah, tiba-tiba otak kita memproyeksikan masalah cicilan, urusan kantor, atau mikirin kerjaan yang belum beres. Pikiran diserang bertubi-tubi sampai kehilangan fokus. Akibatnya, kita sering nggak sadar rakaat keberapa ini. Tahu-tahu udah salam aja. Kita melakukan gerakan fisik sholat dan puasa menahan lapar. Tapi, pikiran dan jiwa kita sama sekali nggak hadir di sana. Dalam Islam, kemampuan untuk fokus total, memusatkan hati dan pikiran hanya kepada Allah saat beribadah ini disebut khusyuk. Sama seperti Luffy yang butuh waktu berjam-jam dihajar untuk bisa membangkitkan Kenbun Shokuhaki, mendapatkan rasa khusyuk dalam ibadah itu adalah sebuah proses latihan yang panjang. Itu bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Khusyuk butuh kedisiplinan pikiran yang kuat. Seperti kata Rayleigh dan kata Kurei tadi, kunci utamanya adalah ketenangan. Sebelum kita mulai beribadah, terutama di malam-malam pertengahan Ramadan ini saat sholat tarawih, cobalah berlatih menenangkan diri dulu. Tarik napas panjang, hancurkan cermin yang menghubungkan kamu dengan dunia luar untuk sementara waktu. Singkirkan handphonemu jauh-jauh. Sadari bahwa saat ini kamu sedang berhadapan langsung dengan Sang Pencipta alam semesta. Biarkan dunia luar berjalan tanpamu untuk beberapa menit saja. Saat pikiranmu mulai melayang liar ke urusan duniawi di tengah-tengah sholat, tarik kembali fokusmu dengan paksa. Jangan menyerah pada distraksi. Itu adalah bentuk pertarungan epikmu. Teruslah melatih haki observasi spiritualmu setiap kali sholat, sampai kamu bisa merasakan ketenangan batin yang sejati. Sebuah ketenangan di mana tidak ada lagi gangguan dunia yang bisa menyentuh hatimu. Puasa bukan cuma sekadar memindahkan jam makan, tapi juga melatih kedisiplinan pikiran dan jiwa. Mari kita jadikan pertengahan Ramadan ini sebagai momen training kita untuk melatih khusyuk. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan tanpa upgrade apapun. Gimana nakama? Susah kan ya cari fokus itu? Coba ngaku di kolom komentar, apa sih distraksi terbesar atau pikiran random apa yang paling sering tiba-tiba muncul di kepala kalian pas lagi sholat tarawih? Tulis di bawah ya. Saya yakin kita semua punya katakuri versinya masing-masing yang sering bikin sholat jadi ambyar. Nggak kerasa, waktu ngabuburit kita sore ini udah hampir habis. Ingat, sebentar lagi masuk waktu berbuka puasa untuk kalian yang berada di wilayah waktu setempat. Siapkan tajilnya, jangan lupa baca doa, dan berbukalah dengan yang manis, tapi secukupnya aja. Tahan emosinya, jangan gampang kepancing marah pas lagi ngantri beli tajil. Terima kasih banyak sudah menemani sore ini di Teman Ngabuburit. Besok di hari ke-17, kita akan bahas satu teriakan Kobe di Marineford yang berhasil mengubah nasib dunia dan apa hubungannya dengan dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ketinggalan ya nakama. Tetap semangat puasanya, jaga kesehatan selalu, dan selamat berbuka puasa.